Ya, perhatikan simulasi berikut ini. Ini adalah rangkaian paralel antara induktor dengan beban. Nah, kita perhatikan ketika saklar kita tutup, lampu langsung menyala terang karena hampir semuanya arus itu mengalir melewati beban, sedangkan arus yang melewati kumparan itu tertahan oleh arus dari induksinya. Namun ini perlahan-perlahan mulai redup dan arus bisa mengalir melewati induktor yang hambatannya itu sebenarnya adalah 0, karena ini kan hanya kawat biasa ya, 0. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika saklar kita buka? Nah, ketika saklar kita buka dan baterainya itu tidak menyambung ke lampu, ternyata lampu itu masih menyala. Bisa kita perhatikan tadi pada simulasi, ketika arus dari baterai kita putus, arus listrik tetap mengalir melewati induktor, dan sehingga lampu yang terhubung dalam induktor bisa tetap menyala. Namun perlahan-lahan dia akan meredup dan mati. Nah, adanya fakta bahwa ketika arus listrik dari baterai kita putus ternyata lampu tetap menyala, berarti ada energi yang tersimpan dalam induktor. Nah, bagaimana menentukan energinya? Bisa kita perhatikan. Bisa kita perhatikan tadi di simulasi, ketika arus dari baterai kita putus, ternyata dalam induktor tetap mengalir arus listrik, sehingga baterai yang terhubung ke induktor tetap bisa menyala. Nah, ini kita ada simulasi yang lain yang lebih sederhana. Ini ya, ketika ini masih tertutup sehingga ada arus listrik yang mengalir melewati kumparan dari baterai. Kemudian ketika kita putus saklarnya atau kita buka saklarnya, maka arus dari baterai akan hilang. Nah, kemudian karena sudah tidak ada lagi arus listrik yang mengalir dari baterai, maka medan magnetik pada kumparan pun perlahan-lahan akan menurun atau menghilang. Nah, dari tadi kondisi awalnya itu ketika si kumparan terhubung ke baterai itu ada medan magnetik ke arah kanan, kemudian kita putus, maka awalnya tadi ada kanan, tiba-tiba menghilang, maka bisa kita katakan terjadi perubahan flux magnetik yang ada pada kumparan. Tadi awalnya itu arahnya ke kanan, ada medan magnetik, tiba-tiba menghilang. Nah, sehingga menurut hukum Lenz akan terjadi medan magnetik baru yang arahnya itu melawan perubahannya, dari ada ke kanan menjadi tidak ada, maka akan muncul medan magnetik baru yang arahnya ke kanan. Nah, medan magnetik baru ini akan membuat arus listrik, walaupun sebenarnya baterai sudah kita putus, maka tetap akan ada arus listrik yang dihasilkan dari medan magnetik baru ini yang sesuai dengan hukum Lenz. Nah, misalkan ini baterainya kita lepas dulu ya, kemudian kita short atau kita hubung singkat dari ujung kumparan satu ke ujung kumparan lain, maka akan muncul arus listrik baru yang asalnya itu dari ini, adanya medan magnetik baru akibat melawan perubahan sesuai dengan hukum Lenz. Nah, kemudian berapa banyak energi yang tersimpan pada kumparan ini? Karena kan kita ketahui faktanya ternyata lampunya tidak bisa menyala selama-lamanya, tetapi perlahan-lahan itu meredup. Nah, karena ada energi yang tersimpan dalam kumparan dan jumlahnya terbatas. Nah, bagaimanakah menentukan energi ini? Nah, sekarang kita perhatikan, misalkan tadi kan
pada detik ke-0 arusnya adalah 0, kemudian pada detik kesekian itu muncul arus I1 pada rangkaian tertutup kita. Nah, kemudian kemarin kita pada listrik dinamis DC kita tahu daya listrik itu memenuhi persamaan V dikali I. Nah, karena ini konteksnya adalah induktor, maka tegangannya adalah tegangan induktor atau VL dikalikan arus satunya, yaitu arus pada setelah T1. Nah, kemudian VL atau tegangan pada induktor bisa kita ganti menjadi L1 DI1 per DT sesuai persamaan tadi. L1 DDT dari I1 kemudian dikalikan I1 lagi. Nah, kemudian energi merupakan integral dari daya terhadap waktu, sehingga bisa kita tulis sebagai E sama dengan integral dari 0 sampai T1 dari P1 dt. Nah, P1 tadi kan kita sudah jabarkan sebagai L1 ddt dari I1 kemudian dikalikan I1. Nah, bisa kita tulis sebagai E. Nah, sehingga E bisa kita tuliskan sebagai integral dari 0 sampai T1 dari L1 D1 per dt dikali I1 terhadap dt. Nah, ada dua dt di sini, yang satunya penyebut, yang satunya adalah pembilang, sehingga kita bisa bagikan antara dt yang pembilang dan penyebut menjadi satu ya, atau bisa kita coret istilahnya, sehingga muncul persamaan E sama dengan integral 0 sampai 1 dari L1 I1 terhadap DI1. Nah, karena dalam persamaan integral ini sudah tidak ada dt-nya, maka batas integralnya bisa kita rubah menjadi 0 sampai I1 sesuai dengan kotak merah di sebelah kiri ini, menjadi E sama dengan integral dari 0 hingga I1 L1 dikali I1 terhadap DI1. L1 itu nilainya konstan, maksudnya terhadap I1 dia tidak berubah, sehingga kita bisa keluarkan dia dari integral, sehingga E sama dengan L1 integral 0 sampai I1 dari I1 DI1. Nah, integral I1 terhadap DI1 itu adalah setengah I1 kuadrat, sehingga bisa kita tulis E sama dengan L1 dikali setengah I1 kuadrat, atau kita bisa sederhanakan menjadi E sama dengan setengah L1 I1 kuadrat, atau lebih sederhana lagi kita bisa juga tulis sebagai E sama dengan setengah LI kuadrat, sehingga kita bisa katakan energi yang tersimpan dalam induktor atau dalam kumparan memenuhi persamaan setengah LI kuadrat, di mana L merupakan konstanta induktansi diri yang satuannya dalam Henry atau H. Nah, bagaimana dengan grafik pengosongannya? Nah, kita perhatikan ketika pada suatu rangkaian tegangannya kita putus atau kelarnya kita matikan, ketika rangkaian itu hanya berisi antara baterai dan hambatan atau baterai dengan beban, maka arus yang mengalir pada rangkaian itu serta-merta akan menghilang bersamaan dengan hilangnya tegangan. Ya, jadi pada detik, kalau di sini pada detik keempat tegangannya tiba-tiba 0, maka arusnya pun tiba-tiba menjadi 0. Ini pada rangkaian hambatan atau rangkaian resistif. Namun berbeda halnya dengan rangkaian induktor atau rangkaian yang berisi kumparan atau rangkaian induktif. Arusnya itu tidak serta-merta hilang, tetapi dia akan menghilang perlahan. Ini ya, perlahan. Kenapa? Karena pada induktor ini tersimpan energi magnetik yang memenuhi tadi E sama dengan setengah LI kuadrat.